Bu Kexiansu, Jilid 5 bagian 2. Ketua Pulau Neraka itu mengelus-elus dagunya dengan alis berkerut. Berkali-kali dia melirik ke arah cucunya. Dia adalah seorang yang sudah tua. Biarpun tidak pernah terjun ke dunia ramai, namun dia tahu bahwa cucunya jatuh hati kepada pemuda yang hebat ini. Dan dia tidak melihat seorang pemuda lain di Pulau Neraka yang kiranya patut menjadi suami cucunya. Tentu saja hatinya tidak rela kalau pemuda itu pergi meninggalkan pulau, karena dia tahu bahwa hal itu tentu akan mengecewakan hati cucunya. Maka dia hanya menggeleng-geleng kepala, tanpa dapat menjawab. Melihat keraguan ketuanya, seorang kakek berusia 50 tahun lebih melaju-maju. Orang ini kepalanya gundul botak, akan tetapi mukanya penuh brewok, tubuhnya kurus kecil, dan di lehernya ada seekor ular merah melingkar. Dia adalah pembantu utama dari Ong Kong Ek, seorang yang lihai ilmu kepandaiannya dan bernama Lotong. Berbeda dengan majikan Pulau Neraka yang merupakan keturunan orang buangan, maka Lotong sendiri adalah seorang buangan dari Pulau Es. 30 tahun yang lalu dia dibuang dari Pulau Es karena sebagai seorang pemuda dia banyak melakukan kejahatan. Setelah berada di Pulau Neraka, dia memperdalam ilmu-ilmunya dan menjadi orang kedua yang terkuat setelah Ong Kong Ek, yaitu sesudah putra Ong Kong Ek yang bernama Ong Xian Kok, ayah Xuan Chu, menjadi gila dan meninggalkan pulau. Maka dia diangkat sebagai pembantu utama oleh Ong Kong Ek. Towako atau kakak, Lotong berkata, tidak seperti penghuni Pulau Neraka lain yang menyebut ketua mereka Tochu atau majikan pulau, dia menyebutnya kakak. Mengapa Towako bingung menghadapi urusan dua orang anak-anak ini? Betapapun juga, mereka berada di pulau ini dan seharusnya mereka tunduk kepada semua perintah Towako yang menjadi hukum di sini. Kalau mereka hendak mengambil keputusan sendiri, boleh saja, akan tetapi mereka harus lebih dulu dapat mengalahkan kita, kata Lotong. Ong Kong Ek memandang pembantunya dengan muka berseri, seolah-olah dia terlepas dari keadaan yang ruwet. Kalau begitu, bagaimana baiknya, Loti? Menurut saya, lebih baik diadakan pertandingan antara pemuda Sikwa ini dan Towako. Kalau dalam pertandingan itu dia kalah, maka dia dan semuanya harus selamanya tinggal di sini dan menjadi penghuni pulau ini seperti kita semua. Hei, botak, enak saja kau bicara. Siapa bilang Su Heng ku kalah oleh ketua kalian? Abis, kalau kemudian ketua kalian yang kalah, bagaimana? Suat Hong berteriak nyaring. Towako kalah. Haha, mana mungkin? Lotong menjawab. Akan tetapi kalau Towako kalah, biarlah pemuda Sikwa ini mengajarkan ilmu pengobatan sampai Towako pandai, baru kalian berdua boleh pergi meninggalkan pulau ini dengan bebas. Usul yang bagus sekali. Ong Kong Ek berseru gembira. Kuasin Liong, aku mendengar bahwa di dunia ramai, di daratan sana, orang-orang gagah menggunakan kepandaian untuk memutuskan sebuah perkara yang ruwet. Aku percaya bahwa engkau tentu seorang gagah pula. Maka biarlah kita membereskan urusan ini dengan mengukur kepandaian masing-masing seperti yang diusulkan oleh pembantuku, Lotong. Sin Liong menggeleng kepalanya. Tochu, aku tidak suka menggunakan ilmu yang kupelajari untuk kekerasan. Mengapa Tochu hendak menggunakan cara kekerasan untuk menahan kami berdua selamanya di pulau ini? Aku sudah bersedia mengajarkan ilmu pengobatan, maka sudah sepatutnya kalau Tochu membalasnya dengan membebaskan kami. Tidak, kita harus saling mengukur kepandaian dulu, ketua itu berkeras. Tiba-tiba Suat Hong melompat ke tengah lapangan dan membusungkan dada menegakkan kepalanya. Hayolah, kalau Su Heng tidak mau, biarlah aku yang melayanimu. Siapa sih takut kepada orang Pulau Neraka? Aku yang memasuki pertandingan itu, dan kalau kalah, boleh kalian berbuat apa saja sesuka kalian. Sumoy, Sin Liong menegur. Su Heng, aku tidak takut. Suat Hong membantah. Ong Kong Ek mengerutkan alisnya. Xuan Chu, kau layani bocah liar yang sombong ini, katanya. Baik Kong Kong. Xuan Chu bangkit berdiri dan melangkah maju, akan tetapi segera berhenti ketika mendengar suara Sin Liong. Xuan Chu, harap jangan bertanding. Di antara kita tidak ada permusuhan, bukan? Xuan Chu meragu, memandang kepada Kong Kongnya, kemudian kepada Sin Liong, dan akhirnya dia kembali duduk di tempatnya yang tadi. Xuan Chu, kakeknya menegur.
Kong Kong, aku tidak mau bertanding. Mereka bukan musuhku. Mata kakek itu terbelalak. Akan tetapi dia tidak marah bahkan lalu tertawa bergelak. Kau lebih taat kepadanya? Hahaha. Dia tertawa karena sikap cucunya itu jelas membuktikan betapa cucunya benar-benar telah jatuh cinta kepada Xin Liong. Sampai-sampai berani membangkang terhadap perintahnya hanya karena Xin Liong menghendaki demikian. Makin panaslah hati Swat Hong. Tadinya dia sudah siap-siap untuk menjatuhkan cucu ketua Pulau Neraka itu. Selain agar menang pertandingan, juga hendak memperlihatkan kepada suhengnya bahwa dia lebih pandai daripada Xuan Chu. Akan tetapi, ternyata suhengnya melarang Xuan Chu, dan putri Pulau Neraka itu begitu taat. Oh Kong Ek, kalau cucumu tidak berani maju, biarlah kau sendiri yang maju. Hayo tandingilah aku, putri Raja Pulau Es, dia menantang-nantang dengan suara penuh kemarahan. Xin Liong hanya menggeleng kepalanya dan bingung sekali bagaimana harus mencegah sumoinya. Kembali kakek itu menjadi marah. Tantangan yang keluar dari mulut Swat Hong membuat mukanya merah dan telinganya panas. Akan tetapi betapa memalukan kalau dia harus menandingi seorang bocah perempuan yang usianya sebaya dengan cucunya sendiri. Towako, perkenankanlah saya menghajar bocah bermulut lancang ini, Lotong berkata. Oh Kong Ek mengangguk, akan tetapi masih ingat dan memesan, akan tetapi cukup beri hajaran saja, jangan sampai dia terbunuh. Baik saya mengerti, Towako, Lotong menjawab, lalu sekali kakinya bergerak, tubuhnya sudah mencelat ke depan Swat Hong. Menyaksikan ginkang yang hebat ini diam-diam Xin Liong khawatir sekali. Akan tetapi dia pun tidak dapat mencegahnya karena maklum, kalau dia melarang sumoinya tentu akan menjadi makin nekat saja. Maka dia hanya bangkit berdiri dan memandang dengan jantung berdebar tegang. Swat Hong memandang kakek botak yang berdiri di depannya, lalu berkata dengan suara mengejek, apakah pertandingan ini akan memutuskan perjanjian tadi, bahwa kalau aku menang kami berdua boleh pergi dari sini? Tidak, jawab Lotong. Pertandingan ini hanya mengenai dirimu, kalau kau menang kau boleh pergi, kalau kau kalah, kau harus tinggal di sini selamanya dan menjadi muridku. Setan alas, siapa takut padamu? Swat Hong yang sudah kena dibakar hatinya itu membentak. Sumoy, tanpa pertandingan pun kau boleh pergi sekarang juga. Xin Liong berteriak. Tidak, Su Heng, aku merasa kurang terhormat kalau pergi begitu saja. Aku tidak sudi menerima kebaikan orang-orang Pulau Neraka. Kalau aku pergi berarti aku pergi mengandalkan kepandaian aku sendiri, bukan karena kebaikan hati mereka. Hayo, kakek botak, boleh kau keluarkan segala ilmumu. Bocah sombong, sambutlah ini. Lotong merasa panas juga perutnya melihat sikap darah remaja yang memandang rendah kepadanya itu. Akan tetapi dia pun maklum bahwa darah ini tentu memiliki kepandaian tinggi sebagai putri Raja Pulau Es, maka sekali menyerang, dia telah mengeluarkan kepandaiannya, mengeluarkan jurus yang ampuh dan mengerahkan tenaga sinkangnya. Wut, Sil, Des. Mula-mula Lotong menggerakkan tubuhnya rendah ke bawah, seolah-olah lengan kirinya yang bergerak itu hendak menangkap kaki Swat Hong. Akan tetapi tiba-tiba saja tubuhnya meninggi, tangan kanannya meluncur dan mencengkeram ke arah pinggang darah itu. Namun Swat Hong yang usianya belum 15 tahun itu telah mewarisi inti kepandaian dari ilmu-ilmu kesaktian Pulau Es. Dengan tenang dia melihat bahwa bukan tangan kiri lawan yang berbahaya melainkan tangan kanannya. Maka dia cepat menarik kaki kiri dan menangkis dengan sabetan tangan miring dari samping yang mengenai lengan lawan. Lotong mencelat ke belakang, dan inilah kehebatan ginkangnya. Gerakannya bukanlah langkah kaki, melainkan loncatan yang membuat tubuhnya mencelat ke sana-sini dengan amat cepatnya, dan sama sekali tidak terduga oleh lawan. Sumoy, awasilah gerakannya, ginkangnya lihai, Xin Liong berseru. Diam-diam Lotong mendongkol juga. Ternyata pemuda itu lihai sekali, baru segebrakan saja sudah mengenal di mana letak keampuhannya. Maka dia lalu menggereng dan menubruk maju, menghujani Swat Hong dengan serangan bertubi-tubi. Swat Hong diam-diam terkejut juga. Ternyata bahwa pembantu utama dari ketua Pulau Neraka ini hebat bukan main. Setiap gerakan tangannya mendatangkan angin keras menyambar,
dan kecepatannya membuat dia pening karena harus menggerakkan kekuatan matanya untuk mengikuti terus gerakan lawan. Namun tentu saja dia tidak menjadi gentar. Sejak kecil dara remaja ini tidak pernah mengenal artinya takut, dan dia pun mengeluarkan kepandaiannya untuk membalas dengan serangan yang tidak kalah dahsyatnya. Semua mata memandang pertandingan itu dengan penuh perhatian. Diam-diam Xuan Chu merasa kagum sekali kepada Suat Hong, dan dia harus mengaku dalam hatinya bahwa andai kata tadi dia yang maju, dia akan kalah menghadapi kelihayan dara Pulau Es itu, maka dia merasa makin bersyukur kepada Xin Liong yang tadi mencegahnya maju melawan Suat Hong. Apakah pemuda itu sudah tahu bahwa dia akan kalah kalau melawan Suat Hong? Xuan Chu melirik ke arah Xin Liong dan melihat betapa wajah pemuda yang tampan itu diliputi kekhawatiran, maka dia kembali menyaksikan pertandingan yang hebat itu. Tubuh mereka berdua yang bertanding itu sudah tidak dapat kelihatan jelas, yang tampak hanya dua bayangan berkelebatan ke kanan-kiri dengan cepat sekali. Ginkang yang dikuasai oleh Lotong memang hebat sekali, akan tetapi sekarang dia berhadapan dengan Puteri Raja Han Tiong dari Pulau Es. Biarpun masih kalah sedikit, namun Suat Hong dapat mengimbangi kecepatan lawan, bahkan dapat mendesak dengan ilmu silatnya yang luar biasa dan tenaga sinkangnya yang berdasarkan hawa murni dari Im Kang yang dingin. Ilmu silat yang dimainkan oleh Suat Hong adalah ilmu silat tangan kosong Jit Kep Jiseng atau 72 bintang yang mempunyai 72 jurus-jurus ampuh. Sebagai bekas penghuni Pulau Es sebelum Suat Hong terlahir, tentu Lotong mengenal ilmu ini, bahkan ilmu silatnya sendiri pun bersumber pada ilmu silat Pulau Es. Akan tetapi setelah 20 tahun lebih berada di Pulau Neraka dan mempelajari ilmu-ilmu dari Pulau Neraka, maka ilmu silatnya menjadi campur aduk dan tentu saja kalah murni oleh ilmu silat yang dimainkan oleh Suat Hong. Pula Lotong dahulu belum mempelajari Jit Kep Jiseng sampai habis, hal yang jarang dilakukan penghuni Pulau Es kecuali keluarga raja. Mulailah Lotong terdesak oleh serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Suat Hong. Ingin sekali Lotong menggunakan senjatanya, yaitu ular hidup yang melingkar di lehernya, namun dia takut akan pesan ketuanya tadi. Kalau dia menggunakan senjata itu dan sekali lawan tergigit mati, tentu dia akan mendapat marah besar. Maka dia lalu berteriak keras dan mengerahkan seluruh ilmunya meringankan tubuh. Suat Hong terkejut ketika melihat betapa tubuh lawan dapat bergerak lebih cepat lagi. Dalam serangkaian serangan yang tak terduga saking cepatnya, hampir saja pundaknya kena dicengkeram. Suat Hong berseru sambil meloncat ke atas tinggi sekali, kemudian bagaikan seekor burung walet tubuhnya sudah membalik di udara, menukik ke bawah, dan dia sudah melancarkan serangan dengan jurus Kakseng Jip Hai atau bintang terompet memasuki laut, jurus terakhir yang paling ampuh dan yang dulu dilatihnya dengan ibu dan ayahnya, sehingga dia mahir sekali mainkan jurus ini. Hebat bukan main daya serang jurus ini karena selagi tubuh meluncur turun dengan menukik ke bawah, kedua tangannya sudah bergerak mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala lawan yang botak itu. Haya, kini Lotong yang kaget ketika merasa ada hawa dingin menyentuh ubun-ubun kepalanya dari atas. Maklum bahwa serangan itu merupakan ancaman maut bagi dirinya, dia tidak berani lengah. Cepat dia membuang diri ke belakang sehingga dia terjengkang, kemudian menggunakan ginkangnya untuk berguling di atas lantai. Dengan gerakan ini, biarpun pakaiannya kotor terkena debu, namun dia selamat dan dapat menghindarkan diri dari serangan jurus Kakseng Jip Hai tadi. Akan tetapi betapa terkejutnya melihat darah itu sudah meloncat ke depan, dan baru saja dia bangkit berdiri, Suat Hong sudah menghantamnya dengan kedua tangan didorongkan ke depan. Hait! Suat Hong berseru nyaring dan mengerahkan tenaga sinkangnya. Sumoi, jangan! Xin Liong berteriak kaget ketika melihat betapa sumoinya itu menggunakan tenaga Suat Im Sin Chiang atau tenaga pukulan inti salju yang merupakan sinkang paling ampuh dari Pulau Es. Untuk melatih diri agar bisa menguasai tenaga Im Kang yang amat kuat ini, orang harus bersamadi di atas salju tanpa pakaian, dan melewati malam-malam yang dinginnya menyusup tulang. Dan sebagai puteri Raja Han Tiong, tentu saja Suat Hong telah menguasai sinkang itu yang kini dipergunakan untuk menyerang selagi lawan terdesak. Ciat! Lotong juga berteriak keras dan cepat dia menolak hawa serangan itu dengan dorongan kedua tangannya.
Dua tenaga sinkang bertemu tanpa kedua pasang telapak tangan itu bersentuhan, dan akibatnya, Lotong terhuyung ke belakang, dan dari ujung bibirnya mengucur darah. Sambil menggereng keras, Lotong yang merasa penasaran itu melompat ke depan menerkam, akan tetapi Swat Hong yang sudah siap menyambutnya dengan sebuah tendangan dari samping yang tepat mengenai pantat Lotong dan membuat tubuhnya terlempar jauh ke arah tempat duduk Ong Kong Ek. Ketua Pulau Neraka ini marah sekali. Tangannya bergerak menyambut tubuh itu, dan tahu-tahu tubuh Lotong sudah melayang lagi ke arah Swat Hong. Akan tetapi ternyata bahwa ketika menyambut tadi, Ong Kong Ek yang lihai telah menotok dua jalan darah di punggung pembantunya yang seketika merasa dadanya lega kembali. Begitu dia dilontarkan ke arah Swat Hong, dengan nekat dia sudah menyerang dengan kedua lengan dikembangkan, kedua tangan hendak mencengkeram tubuh gadis itu. Swat Hong terkejut sekali, tidak menyangka bahwa tubuh lawan akan secepat itu melayang kembali ke arahnya. Maka dia berteriak, dan maklum akan bahaya yang mengancam karena dia tidak sempat mengelak lagi. Akan tetapi tiba-tiba ada bayangan berkelebat, dan tahu-tahu Sin Leong telah berada di dekat sumoinya. Dengan tangan kiri dia menarik tubuh sumoinya, dan dengan tangan kanan dia menyampok ke atas. Kedua tangan Lotong tertangkis, bahkan tubuh orang botak ini terdorong miring, dan cepat dia meloncat ke atas lantai dengan mata terbelalak heran dan kagum akan kehebatan tenaga pemuda itu. Maklum bahwa dia tak mampu menang, dia lalu mengundurkan diri di dekat ketuanya dengan muka penuh keringat. Bagus, Puteri Han Tiong lumayan juga kepandaiannya, boleh coba-coba dengan aku sendiri. Ong Kong Ek turun dari kursinya dan melangkah ke tengah lapangan. Baik, majulah. Aku tidak takut menghadapimu, Swat Hong menantang. Sumoi, mundurlah, biar aku menghadapi Ong Tochu. Sin Leong mencegah sumoinya. Tidak, aku akan menghadapi sendiri. Sin Leong melangkah menghampiri Ong Kong Ek dan berkata, Ong Tochu, benarkah Tochu menantang sumoiku ini? Harap Tochu suka melihat baik-baik. Sumoiku adalah seorang anak perempuan yang usianya sebaya dengan cucumu, sehingga kalau Tochu menantangnya sama artinya dengan Tochu menantang seorang cucu. Kalau Tochu tidak malu bertanding dengan seorang anak perempuan yang sepatutnya menjadi cucumu, silakan. Kalau Tochu cukup gagah, biarlah aku menerima tantanganmu tadi, mari kita bertanding mengukur kepandaian. Kalau aku kalah, terserah kepada Tochu. Kalau aku menang, setelah aku mengajarkan ilmu pengobatan, Tochu akan membiarkan kami berdua pergi dari pulau ini dengan aman. Bagaimana? Aku tidak takut, Su Heng, biar aku melawan dia, aku tidak takut. Swat Hong berteriak-teriak. Ong Kong Ek memandang kepada darah muda dan mukanya berubah merah. Memang tidak keliru omongan Sin Leong tadi. Bocah itu masih amat muda, masih kanak-kanak sebaya Soancu. Seorang anak-anak dan perempuan lagi. Tentu saja akan amat merendahkan dirinya kalau sampai dia menantang seorang anak perempuan kecil. Baiklah, mari kita mengadu kepandaian, Kua Sin Leong, katanya. Sin Leong menoleh kepada sumoinya. Nah, kau dengar, yang ditantang adalah aku, bukan kau, Sumoi. Mundurlah. Swat Hong membanting-banting kaki, terpaksa dia mundur. Akan tetapi lebih dulu dia berkata kepada Ong Kong Ek, aku selalu masih siap untuk melayani jago Pulau Neraka yang manapun juga. Ong Kong Ek dan Sin Leong sudah saling berhadapan. Keduanya saling pandang tanpa bergerak, seolah-olah hendak mengukur dan menilai keadaan lawan dengan pandangan matanya. Melihat sikap pemuda yang amat tenang itu, juga pancaran sinar matanya lembut dan bebas dari rasa takut maupun kebencian dan kemarahan, hati Ong Kong Ek menjadi makin suka. Melihat sikap pemuda ini, sukar untuk dipercaya bahwa pemuda ini adalah murid Han Tiong, Raja Pulau Es yang sakti. Kelihatannya hanya seperti seorang pemuda yang lemah, pantasnya seorang sastrawan yang biasanya hanya membaca sajak dan menulis huruf indah atau meniup suling. Orang muda, mulailah, Ong Kong Ek berkata. Ia ragu-ragu untuk menggunakan kepandaiannya menyerang orang yang kelihatannya lemah ini. Ong Tochu, bukan aku yang menghendaki adu kepandaian ini, maka biarlah aku hanya menjaga diri saja.
Jawaban yang keluar dengan suara lembut dan sejujurnya itu setidaknya memanaskan hati Ong Kong Ek karena kedengarannya seolah-olah pemuda itu memandang rendah kepadanya. Pemuda ini sama sekali tidak gentar menghadapinya, hal itu sama saja memandang rendah. Kuasin Liong, sambutlah seranganku, bentaknya dan tubuhnya sudah menerjang ke depan, gerakannya perlahan saja namun didahului sambaran angin pukulan dari kedua telapak tangannya. Wut, wut, hawa pukulan yang dahsyat dua kali menyambar ke arah leher dan pusar Sin Liong ketika kakek itu menggerakkan kedua tangannya memukul. Dengan tubuh ringan sekali Sin Liong menggeser kaki dan berhasil mengelak sampai berturut-turut 6 kali. Ternyata bahwa pukulan kakek itu begitu luput dari sasaran terus dilanjutkan dengan serangan berikutnya tanpa berhenti sedikit pun, sehingga 6 kali berturut-turut kedua tangannya menyambar dahsyat dari segala jurusan. Barulah Sin Liong dapat membebaskan diri dari kepungan kedua tangan itu ketika dia meloncat jauh ke belakang dan siap lagi menghadapi serangan berikutnya. Bagus! Ong Kong Ek berseru kagum melihat betapa pemuda itu dengan enak saja sudah berhasil menghindarkan diri dari serangan pukulan yang dinamakan jurus pukulan badai mengamuk. Kemudian dia menerjang lagi. Kini dia tidak bergerak lambat lagi, melainkan cepat sekali. Kaki tangannya bergerak dengan cepatnya, gerakan yang aneh namun setiap gerakan mengandung daya serang yang amat berbahaya. Kembali Sin Liong menyambut serangan-serangannya itu dengan tenang dan hati-hati, mengelak ke sana-sini, dan hanya kalau terpaksa dia menggunakan kedua tangannya untuk menangkis atau menyampok. Perlahan saja pemuda itu menangkis, namun selalu tangkisannya yang membawa hawa pukulan imkang itu berhasil menghalau tangan lawan. Sampai 30 jurus lebih Sin Liong selalu mengelak dan menangkis tanpa satu kali pun membalas serangan lawan. Tentu saja hal ini membuat Ong Kong Ek kagum sekali. Pemuda ini sudah diserangnya dengan hebat, didesaknya sampai keadaannya berbahaya, namun tetap tidak mau membalas. Su Heng, kau tidak membalas, apa kau merasa pai senggi atau sungkan kepada orang yang hendak memunggut mantu kepadamu? Suat Hong berteriak-teriak penuh penasaran ketika melihat Su Hengnya bertempur seperti orang mengalah saja. Merah muka Sin Liong, memang dia tidak mau membalas karena dia selamanya belum pernah memukul orang. Dia memang mempelajari silat yang tinggi sekali tingkatannya. Dari kitab-kitab lama yang rahasia dan tak pernah dibaca orang di dalam perpustakaan Pulau Es, dia menemukan ilmu-ilmu mukjizat, di antaranya ilmu mengenal inti gerakan semua ilmu silat. Akan tetapi dia merasa sungkan dan ngeri kalau harus memukul orang lain, apalagi kepada kakek yang sama sekali tidak ada permusuhan apa-apa dengannya itu. Kini mendengar ejekan Suat Hong, dia merasa tidak enak dan hatinya terguncang. Guncangan ini memperlambat gerakan tangannya, maka ketika dia menangkis sebuah pukulan, tangkisannya meleset dan pukulan tangan kiri Ong Kong Ek menyerempet pundaknya. Tubuhnya tergetar hebat dan dia terhuyung ke belakang. Ong Kong Ek yang merasa penasaran sekali kini maklum bahwa kalau pemuda itu membalas serangannya, mungkin dia akan kalah. Maka melihat hasil pukulannya yang membuat Sin Liong terhuyung dia cepat mendesak maju. Dia harus mengalahkan pemuda ini karena dia ingin sekali pemuda ini menjadi penghuni pulau neraka, dan kalau mungkin menjadi suami Xuan Chu. Dan untuk itu, dia harus lebih dulu merobohkannya. Maka dia cepat mendesak selagi tubuh Sin Liong terhuyung ke belakang itu. Wut plak plak, wut plak plak. Pukulan-pukulan tangan Ong Kong Ek hebat sekali. Setiap kali Sin Liong yang masih terhuyung itu mengelak, pukulan itu berubah menjadi cengkeraman yang amat lihai namun selalu tangan Sin Liong masih dapat menyampoknya. Bahkan pemuda itu berseru keras, tubuhnya melayang ke atas, berjungkir balik 2 kali dan sudah turun lagi ke atas lantai dengan tubuh tegak dan sudah siap lagi. Ong Kong Ek makin penasaran. Cepat dia menerjang maju, kedua kakinya bergerak cepat dengan tendangan berantai yang cepat dan kuat sekali. Kedua kaki itu seperti kitiran saja sehingga kelihatannya kakek ini berkaki lebih dari 2 yang bergerak menyusul melakukan tendangan ke arah bagian-bagian berbahaya dari tubuh Sin Liong. Siut, siut. Des, setelah berhasil mengelak ke kanan-kiri, Sin Liong terdesak ke sudut dan terpaksa dia menggunakan kedua lengannya menangkis sambil mengerahkan tenaga inti salju. Tubuh Ong Kong Ek menggigil, terasa dingin sekali tubuhnya,
rasa dingin yang menjalar melalui kaki yang tertangkis. Dia menggoyang tubuhnya beberapa kali dan rasa dingin sudah terusir. Dia memandang lawannya dengan mata terbelalak lebar. Kemudian kakek ini mengeluarkan suara melengking nyaring, dan tubuhnya sudah melayang ke atas, lalu menukik ke arah Xin Liong. Xin Liong terkejut sekali. Dia maklum bahwa serangan terakhir ini bukan main hebatnya. Maka dia pun lalu berteriak keras dan tubuhnya juga mencelat ke atas menyambut tubuh lawannya, kedua lengannya digerakkan di depan tubuhnya. Plak-plak, brukek, tubuh Aokong Ek terbanting ke atas lantai, dan hanya setelah dia bergulingan beberapa kali saja dia dapat bangun dengan agak pening. Bukan main, pikirnya, dia tadi melakukan serangan dahsyat, serangan maut yang akan sukar disambut oleh lawan yang sakti. Akan tetapi pemuda itu menyambutnya di udara, memapaki pukulan dengan pukulan sehingga kedua telapak tangan mereka bertemu di udara dan akibatnya dia sendiri yang terbanting keras. Belum cukupkah, Tochu? Xin Liong bertanya dengan suara penuh penyesalan karena dia dipaksa untuk bertempur, hal yang sama sekali tidak disukainya. Aku belum mengaku kalah, orang muda. Dan kini kakek itu menyerang lagi dengan ilmu silat yang gerakannya cepat sekali, akan tetapi juga aneh. Suat Hong yang menonton di pinggir, memandang penuh perhatian dengan alis berkerut. Dia merasa heran sekali, ilmu silat yang dimainkan oleh kakek itu seperti pernah dilihatnya, seperti bukan gerakan asing, namun mengapa begitu aneh dan sama sekali tidak dikenalnya. Memang tidak mengherankan hal ini terjadi pada Suat Hong karena ilmu silat yang dimainkan kakek itu memang bersumber pada ilmu silat Pulau Es, hanya sudah diubah banyak sekali menjadi ilmu silat ciptaan nenek moyang Pulau Neraka. Bahkan kini dari kedua telapak tangan kakek itu mengepul uap hitam, dari mulutnya juga menyembur uap hitam yang kadang-kadang menyambar ke arah muka Xin Liong. Sebagai seorang ahli pengobatan, Xin Liong segera mengenal hawa beracun keluar dari uap hitam itu, maka dia bersikap hati-hati setiap kali ada uap hitam menyambar. Sementara itu, sambil mengelak dan menangkis dia mencurahkan seluruh perhatiannya. Dengan ilmu mukjizat yang didapatnya dari kitab, yaitu mengenal rahasia inti gerakan ilmu silat, dia sudah dapat mencatat dan hafal akan jurus-jurus yang dimainkan oleh lawannya. Su Heng, balaslah lawanmu, apa kau takut? Suat Hong berteriak lagi. Aokong Ek yang sudah merah mukanya saking penasaran dan malu karena merasa dipandang rendah dan dipermainkan, membentak, orang muda, berani engkau memandang rendah kepadaku sehingga tidak mau balas menyerang? Xin Liong terkejut bukan main. Sama sekali tidak mengira bahwa sikapnya yang mengalah dan tidak mau balas menyerang itu malah dianggap memandang rendah oleh kakek itu dan dianggap takut oleh Suat Hong. Tadinya dia hanya mengharapkan kakek itu akan tahu diri dan mundur sendiri. Siapa kira, kakek itu keras kepala dan tidak akan mengaku kalah kalau tidak dirobohkan. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada pilihan lain bagi Xin Liong. Dia menggigit bibirnya menguatkan hati, karena menyerang orang merupakan hal yang berlawanan dengan hatinya, lalu kaki tangannya bergerak cepat sekali. Terdengarlah seruan-seruan kaget dari mulut para pembantu Aokong Ek, bahkan belasan jurus kemudian, setelah dengan susah payah Aokong Ek mengelak dan menangkis, kakek ini berseru keras dan tubuhnya terguling. Hei, dari mana engkau mendapatkan ilmuku ini? Kakek yang sudah terguling karena kedua lututnya tercium ujung sepatu Xin Liong itu meloncat bangun lagi sambil bertanya dengan mata terbelalak dan penuh keheranan. Selama belasan jurus tadi, dia telah diserang oleh Xin Liong dengan ilmu silatnya sendiri, dan pada jurus ke-15, dia tidak mampu menghindar sehingga kedua lututnya tertendang, membuat dia terguling, dan kalau pemuda itu menghendaki, ketika ia terguling tadi tentu pemuda itu dapat menyusulkan serangan maut yang dapat menewaskannya. Xin Liong menjura dan melangkah mundur. Aku hanya meniru-niru dari Tochu sendiri. Aokong Ek makin terheran dan sejenak dia melongo. Kemudian dia melangkah maju dan memegang kedua tangan pemuda itu. Kua Xin Liong, engkau hebat sekali. Aku mengaku kalah terhadap Kua Tai Hiap atau pendekar besar Kua. Aku telah dirobohkan secara mutlak, bahkan dengan jurus-jurus ilmu silatku sendiri. Dia ini adalah seorang pendekar besar yang memiliki kesaktian seperti dewa.
Semua penghuni Pulau Neraka membungkuk dan memberi hormat kepada Xin Liong. Tentu saja pemuda itu cepat membalas penghormatan mereka dengan memutar-mutar tubuhnya sambil berkata tersipu-sipu, "Ah, harap Cui atau Anda sekalian jangan berlebihan. Kuat Tai Hiap, aku Aukong X sudah mengaku kalah. Harap Tai Hiap suka mengajarkan ilmu pengobatan itu agar kami dapat terbebas dari hawa beracun yang banyak terdapat di pulau ini. Setelah aku paham, kami akan mempersilakan Tai Hiap dan Han Li Hiap atau pendekar wanita Han meninggalkan pulau ini dengan aman." "Baik, Ol Tochu, aku akan melakukan penyelidikan tentang racun-racun di pulau ini dan berusaha mencarikan obat penawarnya." Soan Chu berlari menghampiri Xin Liong dan berkata, "Xin Liong, kau hebat sekali. Aku sungguh kagum kepadamu." Sambil berkata demikian, Soan Chu memegang kedua tangan Xin Liong dan mengangkat muka memandang wajah Xin Liong penuh kekaguman. "Ah, engkau terlalu memuji, Soan Chu. Sebetulnya adalah kongkongmu yang sengaja mengalah kepadaku," kata Xin Liong, dan mukanya menjadi merah.